warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, kelas K3 semester 6 pagi, mendapatkan tugas individu membuat video manajemen analisis data yang berjudul Uji Wilson dengan SPSS. Baik, untuk mengetahui konsep dasar uji Wilson, yang pertama, uji Wilson bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Yang kedua, data penelitian yang digunakan dalam uji Wilson idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Poin yang ketiga, uji Wilson merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilson tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Poin yang keempat, uji Wilson digunakan sebagai alternatif dari uji Paired Sample T-Test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan uji Wilson sebagai pengganti uji Paired Sample T-Test ketika data peneliti tidak berdistribusi normal adalah langkah yang paling tepat. Baik, di sini saya mempunyai contoh kasus uji Wilson. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti ingin melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum atau pre-test dan sesudah post-test. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data peneliti sebagai berikut. Di sini saya telah membuat nilai pada kelas 8A hasil belajar matematika. Di sini ada nilai pre-testnya dan sini ada nilai post-testnya. Maka ada perbedaan di antara kedua nilai. Jadi hipotesis yang diterima, maksudnya hipotesis atau kesimpulan sementara, ada perbedaan hasil belajar pre-test dan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah uji Wilson dengan SPSS. Yang pertama, input data, yang kedua, menganalisis, dan yang ketiga, kita output SPSS-nya. Baik, sebelum kita langkah yang pertama, kita buka program SPSS-nya, terus klik variable view. Pada tampilan ini kita memberikan nama dan kelengkapan untuk variabel penelitian sesuai dengan ketentuan. Di sini saya kasih nama pre dan post. Lanjut, desimalnya kita ubah menjadi 0. Labelnya kita beri pre dan post test. Baik, jika seperti ini kita klik data view. Nah, maka di sini akan muncul dua variabel seperti ini. Lanjut, kita masukkan data yang di Microsoft Excel tadi ke dalam program SPSS-nya dengan cara kita mengkopinya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke sini. Seperti ini, kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Jikalau sudah sesuai, kita klik Analyze. Kita klik non-parametric test. Di sini ada legacy dialog dan di sini ada two related samples. Kita klik, maka akan muncul kolom seperti ini. Kita klik pretest, lalu kita klik tombol ini. Begitupun sebaliknya. Maka secara otomatis ini akan centang di Wilson. Jika seperti ini, kita klik OK. Maka akan muncul output Wilson Signet Rank Test sebagai berikut. Selanjutnya, sini ada interpretasi output uji Wilson. Output pertama itu ada ranks. Yang pertama ada negative ranks atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pre-test atau post-test adalah 0. Baik itu pada nilai N, main rank maupun sum rank. Nilai 0 ini merupakan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pre-test ke nilai post-test.
Dan yang kedua ada positive rank. Positive rank atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50 dan sum of rank-nya ada 25300. Di sini ada TIS. TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Dalam uji hipotesis, kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni tes statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis tersebut, hasil output di atas, maka terlebih dulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilson untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Di sini ada dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilson. Jika nilai asumsi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Baik, di sini ada pengambilan keputusan dan pembuatan kesimpulan berdasarkan output tes statistik di samping. Diketahui asumsi Toilet bernilai 0,000 karena nilai 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.